Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Pratama dengan NIM 2312651 dari program studi kedokteran gigi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammad Warman. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu paragraf efektif, lalu jenis-jenis dan ciri-ciri. Oke, untuk pertama, apa itu paragraf efektif? Jadi paragraf ini merupakan gabungan beberapa kalimat yang saling berhubungan satu sama lain. Uh, Ia membentuk satu gagasan atau mendukung satu ide pokok. Lalu paragraf dikenal juga dengan nama lain dari alinea. Paragraf dibuat dengan membuat kata pertama pada baris pertama masuk ke dalam beberapa ketukan atau spasi. Lalu demikian pula dengan paragraf berikutnya mengikuti alur paragraf pertama. Pengertian lain dari paragraf adalah satuan bentuk bahasa yang biasanya merupakan gabungan beberapa kalimat yang mengandung satu pokok pikiran atau pikiran utama. Dalam kenyataannya terkadang kita menemukan paragraf yang hanya terdiri atas satu kalimat, dan hal itu memang bisa dimungkinkan. Namun dalam pembahasan ini wujud alinea semacam itu dianggap pengecualian, karena di samping bentuknya yang kurang ideal jika ditinjau dari segi komposisi kalimat yang baik, alinea semacam itu tidak dipakai di dalam tulisan ilmiah. Lalu kita masuk ke ciri-ciri paragraf yang baik. Yang pertama itu dia hanya mengandung satu ide pokok atau gagasan. Lalu yang kedua, ada kepaduan dan kesatuan antar kalimat pembentuk paragraf. Paragraf dikatakan padu atau kohesif. Dia apabila kalimat-kalimat pembentuknya berkaitan satu sama lainnya. Paragraf bisa dikatakan ada kesatuan atau koherensi. Itu jika kalimat-kalimat pembentuknya itu tidak terlepas dari ide pokok. Lalu yang ketiga, berunsur kalimat topik atau kalimat utama dan kalimat penghubung dan kalimat pengembang dari kalimat utama. Lalu syarat sebuah paragraf yaitu di setiap paragraf harus memuat dua bagian. Yang pertama ada pokok kalimat, dan yang kedua ada penjelasan kalimat. Lalu kalimat pokok adalah kalimat ini yang memuat ide atau gagasan dari sebuah paragraf. Kalimat inti berisi suatu pernyataan yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh kalimat lainnya dalam bentuk kalimat penjelas. Lalu kalimat penjelas atau teks eksplanasi itu kalimat yang memberikan penjelasan tambahan atau detail rincian dari kalimat pokok suatu paragraf. Paragraf efektif ini juga harus memenuhi dua kriteria. Yang pertama, adanya kesatuan dan kepaduan antar kalimat. Kesatuan paragraf yang dimaksud adalah semua paragraf yang hanya membahas satu pokok pembahasan saja, yang mengacu pada satu ide gagasan. Jika paragraf kalimat yang menyimpang dari masalah yang sedang dibicarakan, berarti paragraf tersebut terdapat lebih dari satu ide gagasan. Lalu paragraf efektif ini harus ada kepaduan paragraf. Ini dapat diketahui dengan baik, logis, dan juga sistematis. Untuk meninjaunya cukup dengan memerhatikan dengan baik-baik dan teliti saja. Lalu kita masuk ke jenis-jenis paragraf. Yang pertama, paragraf menurut isinya itu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada paragraf narasi, yang kedua ada paragraf deskripsi, lalu yang ketiga ada paragraf eksposisi, lalu yang keempat ada paragraf argumentasi, dan yang kelima ada paragraf persuasi. Lalu ada juga jenis paragraf yang menurut kalimat utama. Ada 4 pembagian. Yang pertama paragraf deduktif,
Lalu yang kedua paragraf induktif. Lalu yang ketiga ada paragraf campuran. Dan yang keempat ada paragraf indikatif. Lalu jenis paragraf menurut fungsi. Yang pertama ada paragraf pembuka, yang kedua ada paragraf penghubung, dan yang ketiga ada paragraf penutup. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.